Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tanah Jawa menjadi target Bani Israel. Tentang peradaban Jawa, peradaban Atlantis dikaitkan dengan kiprah Bani Israel. Ada fakta yang menarik apabila Anda berkunjung ke situs resmi Israel, misalnya di kantor Perdana Menteri Israel dan kantor Kedubes Israel. Di seluruh dunia terpampang nama ibu kota Israel, Jaffa Tel Aviv atau Jawa Tel Aviv, dan mahkota Robi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia, antara lain bangsa India, bangsa Cina, termasuk Jepang, bangsa Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang orang Jawa, yang berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban. Karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia, sebanyak 6 jenis fosil, di antaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun, bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahmana dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di karangan guru Hindustan di India dan guru Buddha di Cina adalah Betara Guru Janabhadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dalam Al-Quran Milatul Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra, dan masing-masing mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India mereka namakan ajaran Hindu, di Cina mereka namakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Saba. Sejatinya, Prince of Saba atau Ratu Balkis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai model dan berambut keriting. Dalam literatur Bani Israel,
Bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya, justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub di dalam Al-Quran yang menggunakan nama depan Su hanyalah Nabi Sulaiman. Dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya juga yang bernama depan Su, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo, serta meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari Nabi Daud yang dikatakan di dalam Al-Quran dijadikan khalifah di bumi, yaitu menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud juga dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi, yaitu membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara ini, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila yang berarti gunung dan Indra yang berarti raja. Jadi sebenarnya Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang hanya terdiri dari 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar yang asalnya dari Asia Tengah, hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisinya suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia, sedangkan Yahudi yang asli telah menghilang dan dikenal sebagai suku-suku yang hilang atau The Lost Tribes, yang mana mereka mengarah ke timur dan banyak menuju ke The Promised Land, yaitu Nusantara yang tidak lain adalah Indonesia. Para suku-suku Israel ini berbondong-bondong pergi ke Indonesia karena sesungguhnya Indonesia itu adalah The Promised Land atau tanah yang dijanjikan, tanah yang subur, tanah yang makmur dengan segala keindahan badi surga dan segala sumber daya alam yang melimpah yang ada di dalamnya. Maka tidak heran kedua belah suku-suku yang hilang dari Bani Israel tersebut sekarang sedang menuju ke Nusantara yang tidak lain adalah Indonesia.